Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kita memasuki pertemuan ke-12 untuk mata kuliah rekayasa produk, ya. Nah, sebelum-sebelumnya kan sudah dipelajarin ya, bagaimana merekayasa suatu produk, bagaimana membuat inovasi gitu ya, dan bagaimana membuat konsep suatu produknya gitu ya. Nah, setelah kita belajar membuat suatu produk gitu ya, membuat suatu produk, membuat konsepnya gitu ya, baik itu inovasinya gitu ya. Inovasi ini berkaitan dengan perbedaan yang ada pada produk yang Anda rancang dengan produk yang sudah ada di pasaran gitu ya. Nah, untuk eh, produk tersebut itu kan supaya tidak dijiplak katakanlah ya, supaya tidak ditiru oleh orang lain, itu kan perlu adanya perlindungan. Nah, perlindungan ini yang disebut namanya hak kekayaan intelektual, gitu ya. Perlu ada itu. Kalau suatu penelitian itu berkaitan dengan publikasinya, gitu ya, publikasi baik itu di jurnal ya, jurnal nasional, internasional, gitu ya. Itu adalah perlindungan penelitian Anda supaya tidak ditiru oleh orang lain. Gitu. Setidaknya orang lain jika meneliti hal yang sama, itu dia pasti melakukan suatu perbedaan, baik itu di prosesnya ataupun di materialnya gitu ya. Tetapi kalau di produk itu perlindungannya itu berupa hak kekayaan intelektual, gitu ya. Di mana hak kekayaan intelektual itu banyak macamnya ya. Nah, banyak macamnya. Seperti paten, paten sederhana, merek dagang, karya cipta, gitu ya. Terus apa namanya, eh perkembangan teknologi itu. Nah, jadi coba izinkan saya ini langsung praktek saja mungkin ya. Ini terkait dengan hak kekayaan intelektual ya, supaya nanti di tugas yang kedua ini Anda dengan produk yang sudah Anda rancang, produk yang sudah diinovasikan, itu Anda bisa membuat draftingnya gitu ya. Coba belajar membuat drafting gimana untuk mematenkan produk yang Anda rancang gitu ya. Oke, coba saya share ya. Jadi, oke, sudah terlihat ya. Di sini kalau di Google ya, itu Anda bisa mencari apa namanya, paten gitu ya, atau karya cipta dan lain-lain. Itu ada di websitenya DJKI. Itu Anda klik sini aja, DJKI. Anda pilih di sini, gitu ya. Nah, Anda nanti akan muncul. Anda akan muncul kata kuncinya dan merek sini. Ini kan ada banyak ya, ada beberapa. Ada merek, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta, ada indikasi geografisnya, gitu kan namanya. Coba kita mencari yang namanya mungkin apa namanya, muffler atau knalpot gitu kalau bahasanya kita ya. Apakah ini sudah ada gitu di paten gitu ya? Nah, ini ternyata sudah ada ya. Hmm. Yang berkaitan dengan muffler atau coba kita karena ini bahasa Indonesia coba knalpot. Nah, knalpot dengan packing, knalpot dengan klaim, dengan helm atau nah, knalpot ya banyak ya. Nah, di sini untuk di sini kan ada paten pilihannya. Kalau Anda mencarinya itu hak cipta, nah itu beda lagi ini ya. Banyak juga knalpot ya. Gitu. Jadi perbedaan apa perbedaan dari semua ini ya? Kalau paten ini berbeda di perlindungannya.
bisa sampai 20 tahun gitu ya. Jadi perlindungan paten jika Anda mematenkan suatu produk Anda gitu ya, itu Anda bisa mendapatkan perlindungan sampai 20 tahun. Nah, sehingga kalau ada produsen atau pabrik yang meniru atau menjiplak produk Anda bisa klaim di sana, atau Anda juga bisa bekerja sama untuk mendapatkan royaltinya. Bisa saja sekarang itu yang inventor gitu ya, penemu itu tidak mau royalti, tapi dia sharing profit itu pun bisa juga. Jadi mana-mana lah. Yang penting ini adalah proses untuk melindungi penemuan Anda gitu ya. Jadi ini paten. Merek pun 10 tahun gitu. Yang mungkin yang sedikit lemah dan sangat mudah untuk didapatkan adalah hak cipta ini. Nah, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk apa ya? Ya ini bisa sebagai dasar, tetapi ini apa namanya? Yang terlemah di antara yang lain ini. Jadi hak cipta ini karena hak cipta ini cukup mudah untuk didapatkan. Nah, sehingga ini eh, cukup lemah juga akhirnya perlindungannya gitu ya untuk perlindungannya. Tapi yang paling kuat di sini adalah paten. Merek dagang juga cukup kuat, desain industri juga kuat gitu ya. Nah, coba kita yang di paten saja dulu. Yang di paten ini kan ada banyak ya. Ada yang berdasarkan statusnya, ada yang dalam proses, ada yang berakhir, ada yang diberikan patennya, ada yang ditarik kembali. Orang sudah mengajukan paten, tapi kayaknya karena waktunya terlalu lama, mungkin saya tarik aja deh gitu. Ada yang ditarik kembali, ada yang dihapus, ada yang statusnya itu ditolak gitu ya. Setelah diajukan, beberapa tahun menunggu, ternyata ditolak gitu ya. Ada yang dibatalkan gitu. Coba kita beri apa namanya? Statusnya yang diberi aja. Nah ini ya, ada banyak ya. Jadi ada banyak judul paten ini sekitar 40. Ada 40 yang berkaitan dengan knalpot. Kalau paten ini berbeda dengan jurnal, itu berkaitan dengan judulnya ini. Judulnya kalau paten itu nggak perlu analisis ini gitu ya. Nggak perlu panjang-panjang gitu. Cukup knalpot gitu aja. Cukup penyaring air, alat penyaring air sudah cukup. Terus filter udara sudah cukup gitu. Jadi eh, judul untuk paten itu dia sederhana saja gitu. Alat knalpot, nah, knalpot pembuangan gitu. Jadi apa namanya simple gitu ya judul-judulnya. Ada juga yang berakhir. Ini berakhir ini berarti sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun. Gitu ya. Kalau berakhir ini itu kenapa 10 tahun sama 20 tahun saya bilang kan. Ini di paten ini ada dua sebenarnya. Ada paten sederhana. Bedanya itu hanya di perlindungannya saja, lama perlindungannya saja. Kalau paten sederhana itu 10 tahun, kalau yang paten itu eh, 20 tahun gitu ya. Ini kalau Anda mencari paten-paten yang eh, ada di Indonesia gitu ya. Kalau di luar gitu katakanlah paten yang ada di dunia gitu. Itu gimana nyarinya? Sebenarnya eh, di Google aja cukup ada beberapa yang apa namanya dapat dicari gitu ya. Paten muffler katakanlah gitu. Nah, ini kan ada exhaust muffler itu ada nomor patennya sekian. Gitu ya, exhaust muffler ada patennya sekian. Oh, ini sama ini. Exhaust muffler ada yang paten 0573 ini. Ini European Patent Office gitu ya. Nah, ini ada beberapa paten gitu ya. Ini ada engine muffler and spark arrestor. Ini ada nomor patennya ada. Gitu ya. Ada combine catalytic muffler paten ini. Gitu ya. Jadi banyak sebenarnya untuk
paten yang dari knalpot ini baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, sekarang coba kita belajar gimana gimana sih cara drafting gitu ya. Paten itu bagaimana sih sebenarnya. Karena ini penting kalau Anda sudah apa namanya? Mendesain suatu produk atau memproduksi suatu komponen mesin gitu ya. Itu sangat penting untuk dilindungi agar apa namanya? Agar produk Anda itu tidak ditiru oleh orang lain gitu ya dan tidak keduluan gitu dipasarkan. Kalau orang produsen lain itu sudah memasarkan ya ya sudah Anda berarti secara tidak langsung itu sebenarnya bukan Anda penemunya gitu. Itu ya. Ini ada contoh-contoh paten. Contoh paten ini ada baling-baling. Coba ya kita ini baling-baling ini. Jadi ini adalah judulnya patennya itu adalah baling-baling kapal pesiar. Gitu. Nah ini kan memang di teknik ini. Jadi bidang teknik invensi itu bidangnya berkaitan dengan apa gitu. Nah berhubungan dengan sirip-sirip penambahan daya dorong pada baling-baling kapal gitu ya. Jadi bidang tekniknya itu di mana dijelaskan di sini. Ini komponen-komponen yang harus ada dalam suatu paten. Nah ini tidak perlu dirubah baik itu fontnya gitu ya ataupun spasinya eh, ya pokoknya formatnya jangan dirubah gitu ya. Kita menggunakan jenis huruf yang begini memang untuk drafting paten. Ini 5, 10, 15 ini apa maksudnya? Ini adalah barisnya, baris kelima, 10, ke-15 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah latar belakang invensi. Jadi apa yang melatar belakangin Anda untuk membuat suatu produk tersebut? Nah, itu ya. Jadi harus ada dasarnya. Ini latar belakang ya. Tetapi di latar belakang ini juga hal yang paling penting itu adalah paten terdahulu sebenarnya. Harus ada paten terdahulu. Nah, contohnya lah. Coba ya, yang saya buat ya. Harus ada paten terdahulu. Coba kita buatnya di sini. Ini paten terkait dengan ini kemarin tuh waktu pelatihan memang panjang, tapi pas didaftarkan itu berubah jadi pendek gitu ya. Catalytic converter gitu ya. FECRAL catalytic converter. Jadi bidangnya itu bidang teknisnya bagaimana gitu ya. Invensi ini berkaitan dengan apa gitu ya. Nah, gini kalau ini catalytic converter yang dilapisin dengan electroplating dan juga ultrasonic. Nah, itulah. Itu lebih ke sana. Nah, invensinya kan latar belakang tadi sudah disebutkan ya bahwa alasan Anda untuk alasan Anda kenapa perlu membuat produk ini gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah di penelitian terdahulunya. Jadi di sini di paragraf kedua terakhir biasanya, kedua terakhir itu perlu ada invensi terdahulu. Beberapa invensi terdahulu yang dilakukan oleh inventor gitu ya. Ini ada seperti tidak perlu ditulis namanya, tetapi yang perlu ditulis adalah nomor patennya gitu ya. Nomor patennya. Jadi tidak perlu beda dengan jurnal atau beda dengan tulisan ilmiah yang lain. Kalau di paten ini yang perlu ditulis di sini adalah eh, nomor patennya gitu ya. Jadi berfokus pada bla 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 gitu ya. Paten yang lain yang terkait dengan produk ini, eh, ini adalah nomor patennya ini. Gitu. Ada lagi nomor paten, eh, satu lagi, satu lagi, gitu ya. Jadi di satu paragraf ini kita menjelaskan 4 buah paten
4 buah paten terdahulu yang berkaitan dengan eh, produk catalytic converter ini, gitu ya. Nah, ini patennya. Gitu. Jadi kenapa ini perlu dicantumkan di sini? Karena untuk membedakan, untuk memastikan bahwa produk yang Anda rancang itu berbeda dengan eh, apa namanya, paten produk yang sudah dipatenkan, gitu. Jadi pastikan produk yang Anda rancang itu berbeda dengan orang lain, gitu ya. Nah, di samping itu ini kan sudah ada paten. Jika patennya mungkin hanya ketemu satu saja yang berkaitan dengan produk yang Anda rancang, itu kan evidensinya kurang. Evidensinya kurang sehingga perlu apa namanya, dicantumkan juga, gitu ya, di samping dari paten, gitu ya, terdapat beberapa invensi terkait catalytic converter yang menggunakan material substrat lain. Nah, kalau patennya itu hanya sedikit, itu pembandingnya juga bisa apa namanya, bisa di refer, bisa berdasarkan jurnal juga. Pembandingnya itu dapat berupa jurnal. Tetapi kalau di tulisan ilmiah biasanya jurnal itu kan ditulis namanya, gitu ya, atau eh, berupa angka gitu yang ada nanti di daftar pustaka, gitu ya. Nah, ini tidak. Jadi kalau di paten ini yang ditulis adalah nomor DOI-nya. Ini, nomor DOI. Tiap jurnal itu pasti ada nomor DOI-nya. Ya, jadi ini yang perlu rujuk, gitu ya. Kok sebagai pembanding. Kalau dari jurnal nomornya itu nomor DOI sebagai pembanding ini. Nah, di sini saya menampilkan itu cukup banyak DOI. Ada berapa jurnal? 4, dan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, jadi ada 8 jurnal yang saya refer di satu paragraf ini, gitu ya. Nah, jelaskan memang perbedaan Anda dengan yang jurnal-jurnal ini apa, gitu ya. Orang jurnal ini dia memakai material ini. Eh, yang apa namanya, menggunakan gamma alumina ini adalah di jurnal ini, gitu ya. Orang menggunakan nikel oxide sama mangan alumina ini adalah jurnal ini, gitu ya. Jadi macam-macam, gitu ya. Sehingga yang Anda pakai itu pastikan berbeda dengan orang-orang ini, gitu ya. Di jurnal ini yang Anda buat pastikan berbeda dengan paten-paten yang ada di dunia, gitu ya, bahkan ya, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di dunia juga. Itu adalah latar belakangnya. Jadi harus, yang paling penting adalah invensi terdahulu itu harus ada, gitu ya, baik itu paten terdahulu ataupun yang jurnal yang terdahulu yang membedakan produk Anda dengan produk yang sudah ada, gitu ya. Setelah itu baru ada uraian singkat gambar, karena di paten itu, gitu ya, karena di paten itu harus ada gambarnya, gini, harus ada gambar. Nah, gambar produk ya, dan gambar produk ini harus 2 dimensi, gitu ya, 2 dimensi. Ini kenapa kok hanya diberi nomor saja, tidak diberi keterangan ini nomor 4 ini apa, nomor 2 ini apa, gitu ya. Karena keterangannya itu ada di uraian singkat gambar ini, gitu ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Nah, nomor 1 ini, jadi dia, katakanlah ini catalytic converternya, gitu ya. Dimensinya berapa, gitu ya. Dimensinya berapa. Menggunakan bahan apa, gitu ya. Nah, ini uraian singkat gambar saja, gitu ya. Nomor 2 adalah casing, gitu ya. Nah, panjangnya sekian, gitu ya. Memiliki diameter juga sekian, gitu. Jadi uraian singkat gambar itu adalah
menguraikan baik itu dimensi materialnya gitu ya, ataupun letaknya gitu ya, letak dari komponen satu dengan yang lain gitu ya. Katakanlah ini nomor dua letaknya di mana? Katakanlah di sebelah outletnya gitu ya. Outlet dari satu produk. Katakanlah angin itu bergerak dari sisi kanan sini menuju ke sisi kiri gitu ya. Ini inlet, di bagian sini inlet, bagian yang sebelah kiri ada outletnya. Jadi nomor dua ini adalah komponen yang ada di sisi outletnya gitu ya. Nah itu dijelaskan secara singkat saja di uraian singkat gambar itu ya. Ini ada. Jadi 1 sampai 4. Jadi tidak perlu nanti di gambar itu disebutkan ini komponen namanya apa, komponen namanya apa. Cukup dikasih nomor saja 1, 2, 3, 4. Gitu. Setelah itu baru Anda menerangkan uraian singkat tentang invensi Anda. Invensi ini adalah penemuan Anda gitu ya. Penemuan itu berupa produk bisa, berupa proses bisa gitu ya, berupa gabungan antara produk dengan proses juga bisa gitu ya. Tergantung Anda mau mematenkan, prosesnya mau dipatenkan atau produknya yang mau dipatenkan atau gabungan dari itu gitu ya, itu bisa gabung. Kalau yang saya buat ini adalah penggabungan dari proses dengan produknya itu yang saya patenkan. Jadi di sini ada prosesnya, proses ultrasonik gitu ya, ada proses electroplating gitu ya. Dan ini parameter-parameternya gitu ya. Jadi uraian singkat cukup begitu saja. Ya. Jadi tidak tidak detail. Detailnya ada di mana? Di uraian lengkap invensi ini. Baik dari preparasi gitu ya, desainnya, proses pelapisannya sampai produksinya gitu ya. Itu dijelaskan secara detail di uraian lengkap ini gitu ya. Uraian lengkap ini. Gitu. Nah, jadi setelah kalau klaim itu ya, kalau apa paten itu ya, yang membedakan dengan apa namanya eh, hak kekayaan intelektual yang lain itu terdapat di klaimnya ini. Klaim ini harus harus detail juga klaimnya ya. Klaim dari proses pembuatan pelapisan, gitu ya. Material dipotong dulu dijelaskan gitu ya. Dimensi terkait dengan dimensinya, terkait bagaimana cara melapisi atau cara memproduksi, katakanlah. Anda juga nanti mungkin memproduksinya itu bagaimana caranya, dimensinya seperti apa, gitu ya. Letak antara satu komponen dengan komponen yang lain di assembly itu bagaimana gitu letaknya, itu dijelaskan di klaimnya ini. Supaya nanti orang itu seumpama membuat produk gitu ya, tetapi letaknya sama dengan Anda, materialnya sama, komponennya sama dengan yang Anda buat gitu ya, itu Anda bisa mengklaim itu menjadi apa namanya ya. Jadi dia itu harus membayar royalti atau membayar denda karena sudah menjiplak gitu ya. Katakanlah dia sudah mengkomersialisasikan gitu ya. Sedangkan sebenarnya dia itu tidak izin ke Anda gitu ya. Tetapi yang produk yang dia buat itu sama dengan yang Anda buat gitu ya. Itu Anda bisa klaim gitu ya. Anda bisa mengajukan denda atau gimana. Kalau Anda sudah bekerja sama, Anda wajib mendapatkan royalti dari produk yang telah dipasarkan gitu. Nah, itu pentingnya klaim ditulis itu untuk demikian, untuk apa ya, untuk menuliskan gitu ya, bagian mana yang memang berbeda dengan orang lain. Gitu. Bagian mana yang memang harus eh, apa namanya, tidak boleh ditiru oleh orang lain. Contohnya, ya, contoh katakanlah pasti tahu adanya dispenser ya. Dispenser itu kan ada yang
galonnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah galonnya ya. Nah, itu di klaim ini dijelaskan ada satu klaim, ada satu paten itu mengklaim bahwa oh saya pokoknya mengklaim pokoknya kalau dispenser itu galonnya ada di bawah itu penemuan saya gitu ya. Jadi setelah itu dipatenkan gitu ya, ada satu pabrikan atau produsen yang apa namanya memproduksi dispenser gitu ya, yang menggunakan galon yang ada di bawah itu harus menggunakan apa namanya, harus meminta izin ke Anda karena Anda yang mempunyai paten tersebut gitu ya. Nah itu contohnya begitu. Kalau tidak menghubungi Anda untuk bekerja sama atau meminta izin pada Anda, ya Anda bisa apa mendenda, mengajukan denda lah katakanlah gitu ya, sanksi ke produsen tersebut karena tidak meminta izin untuk menggunakan invensinya pada produk yang mereka buat gitu ya. Itu pentingnya klaim itu di sana. Jadi nanti ini Anda bisa bisa apa baca ya, nanti akan saya kirim ke grup ini contoh-contohnya itu. Terus nanti ini proses abstraknya ya, abstrak. Jadi abstraknya ini bagaimana? Abstrak ini sedikit saja, baik itu dari latar belakangnya gitu ya, terus cara membuat produknya gitu ya, dan juga hasilnya, hasil dari eh, produk atau performa yang ditampilkan dari produk yang Anda buat gitu ya. Baru terakhir adalah gambarnya gitu ya. Nah, itu dari paten ya. Nah, jadi kalau apa namanya? eh untuk paten ini, jadi saya coba untuk karena ini tugas dua belum, jadi Anda nanti tentukan saja produknya ya. Jadi produk yang sudah Anda desain itu coba drafting patennya. Jadi ya, sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan nanti gitu ya. Dan bagaimana cara membuat patennya kan barusan ya. Itu nanti Anda buat draft patennya gitu ya. Itu sebagai tugas kedua nanti. Gitu. Nah, paling tugas kedua ini saya kasih ya 2 minggu lah ya, paling ya 2 minggu ya. Jadi tidak tidak lama, 2 minggu saja. Nanti untuk tugasnya akan saya kasih di fast learning nanti, gitu ya. Kalau untuk contoh-contoh apa namanya patennya akan saya share di grup, tetapi untuk tugas, modul dan lain-lain itu tetap saya kasih di fast learning, gitu ya. Nah, mungkin itu terkait dengan paten dan bagaimana cara Anda mencari paten eh, dari apa namanya dari website gitu ya, baik itu websitenya yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar. Kalau yang tadi mungkin kelewatan, yang jurnal katakanlah jurnal ya, jurnal. Kenapa kan jurnal tadi yang perlu disebutkan adalah apa namanya DOI-nya ya. Nah, DOI ini kalau di sini harapannya ada ya DOI ya. Bukan nggak ada ya DOI. Jadi yang ada DOI itu katakanlah ini sign direct. Ini ada DOI. Nah, DOI itu ada di sini. Anda bisa copy di sini, gitu ya. Di jurnal itu biasanya disebutkan di atas. Kalau ini Anda download juga di atas itu ada nomor DOI-nya yang bisa di copy gitu ya. Nah, ini yang Anda tulis, yang Anda copy untuk dicantumkan di latar belakang tadi ya. Bukan nama penulis atau judulnya atau tahunnya, tetapi nomor DOI-nya ini, gitu ya. Nah, itu mungkin tambahan sedikit ya. Tadi kalau terlewat tadi.
Oke, mungkin itu. eh jadi harapannya ini saya kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan draft patennya, gitu ya, sebagai tugas kedua. Nah, ini memang eh, tidak ada alasan untuk apa namanya eh, tidak mengerjakan gitu ya, karena Anda pasti sudah pernah gitu ya membuat inovasi produk dan lain-lain gitu ya. Nah, membuat suatu produk gitu ya, tetapi mungkin Anda belum pernah menuliskan patennya gitu ya untuk melindungi. Nah, ini kita akan belajar menuliskannya gitu ya. Jadi kalau hanya penjelasan saya saja itu mungkin Anda tidak mungkin ya besok lupa gitu ya. Tetapi kalau sudah Anda mempraktekkan sendiri menuliskan paten, nah itu Anda belajar untuk membuat perlindungan pada karya yang Anda buat nantinya di kedepan hari. Gitu ya. Karena ini mungkin kan hanya tugas saja, belum sampai ke apa namanya eh, ke proses pendaftaran paten ya. Tetapi ini membuat draftingnya dulu. Gitu ya. Nah, mungkin demikian eh, pertemuan kali ini saya cukupkan gitu ya. Saya cukupkan. Oh, bentar. Tadi apa terlihat apa enggak ya? Untuk yang jurnal tadi. Ini jurnal tadi ya. Kalau Anda tulis di sini analisis muffler gitu kata lain. Ini desain direct. Itu nomor DOI-nya itu ini. Kayaknya tadi nggak terlihat, keburu saya close ya. Ininya sharingnya. Nomor DOI-nya itu ini. Kalau nama penulis itu ini. Tetapi yang ditulis cantumkan di latar belakang itu adalah nomor DOI-nya ini. Gitu ya. Oke, mungkin ya itu saja penjelasan terkait dengan materi di pertemuan ke-12 ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ya untuk melindungi produk yang telah Anda buat gitu ya. Mungkin demikian. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.